Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi di podcast Om WP. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, salah satunya Dr. Muslimin Nemesi, salah satu dosen yang aktif mengajar di Kabupaten Kutai Timur, yang juga sebagai kolumnis yang selalu menulis berbagai macam tulisan-tulisan terkait masalah kepemiluan kita khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Dan juga yang pastinya pemilik Om WP, Warung Pojok. Ada Om Mas Ritawang. Hari ini, pemirsa, malam hari ini kita akan bicara banyak terkait bagaimana tentang Pilkada Kabupaten Kutai Timur. Juga nantinya kita akan bicara bagaimana dan mengupas eskalasi politik yang terjadi hari ini jelang Pilkada Kutai Timur tahun 2024. Baik, tidak usah lama-lama, karena kayaknya pemirsa sudah menunggu ini. Om Muslimin. Jadi hari ini saya perkenalkan nih, ada Dr. Muslimin MSI, salah satu dosen yang aktif mengajar di beberapa kampus yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Juga beliau sebagai kolumnis yang selalu aktif dan intens menulis tentang kepemiluan kita. Jadi tidak usah banyak-banyak, tidak usah terlalu panjang-panjang, langsung saja kita tanyakan dulu kesempatan ini kepada Om Muslimin, atau yang sering saya panggil juga nih Om Muslimin juga nih sebenarnya. Iya. Jadi langsung silahkan Om. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Apa kabar Pak Asri? Alhamdulillah baik-baik. Ya, siap. Ini luar biasanya malam ini saya didaulat oleh Abi sebagai narasumber. Seharusnya kan dia yang jadi narasumber. Orang punya podcast disuruh narasumber, pusing juga kita kan. Akan tetapi ya ini sebuah tantangan bagi saya, tantangan baru. Ini terakhir belum berapa ya kita di sini ya? Terakhir itu waktu pileg kan. Itu banyak tamu-tamu kita yang datang, adik-adik kita yang mau berlaga di pemilu legislatif kemarin itu. Dan alhamdulillah ya saya pikir meledak juga tuh program itu. Mudah-mudahan program Pilkada Kutim 2024 ini meledak juga nih. Karena memang saya persiapkan untuk mengundang para relawan untuk bicara terkait dengan jagoan-jagoan mereka. Sekira begitu Pak Muslimin. Ya. Jadi begini, Om EP ini kan kita hadirkan ini sebagai orang yang memiliki kapasitas politik sebenarnya. Kapasitas politik yang saya maksud sebenarnya, Bapak-bapak, yang pertama adalah beliau ini punya pengalaman politik yang kemudian secara terus-menerus dan konsisten sampai saat ini juga memberikan pandangan-pandangannya. Jadi Om Muslimin juga sebagai akademisi yang juga kemudian punya wawasan dan gagasan secara keilmuan bisa menyampaikan variabel-variabel pilkada kita. Jadi kenapa malam ini menurut saya sangat spesial karena di sini kita bisa mengupas bagaimana kita bisa mencari pemimpin-pemimpin yang baik dan memetakan apa sebenarnya yang terjadi hari ini. Jadi disuruhnya lagi kita buat peta. Oke, langsung ke Om Muslimin terkait Pilkada Kutim 2024. Apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan di pilkada ini dan bagaimana rakyat bisa menilai dan memilah siapa yang akan dipilih? Oke, makasih Dinda. Mungkin saya memberi perspektif dulu ya. Tentang pilkada itu ya. Kenapa harus ada pilkada? Ini kalau kita berbicara konstitusi itu ya, di undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, itu memang sudah sangat sudah jelas disampaikan di sana bahwa salah satu cara untuk memilih pemimpin kita menurut konstitusi adalah dengan melakukan pemilihan secara langsung. Nah itu satu. Terus yang kedua, tentu di dalam pilkada itu banyak banyak elemen yang terkait di sana itu ya. Bukan hanya si calonnya itu. Iya. Jadi ada penyelenggara, kemudian ada
pemerintah tentunya. Iya. Kemudian ada masyarakat, termasuk kita nih, civil society itu ya. Nah, posisi kita, ya kita sebetulnya posisi kita adalah mengedukasi sebetulnya masyarakat. Misalnya saya kan bukan politisi itu ya. Jadi salah satu yang bisa saya lakukan secara pribadi selain menulis, ya juga memberikan edukasi lewat seperti ini. Bagaimana sih partisipasi kita sebagai masyarakat di dalam pilkada itu? Jadi konteksnya bukan hanya sekedar memilih kepala daerah itu ya, tapi itu kita menunaikan hak kita. Podcast kita agak sempat terhenti karena kayaknya malam ini malam Jumat, jadi harus istirahat sebentar dulu. Ntar kita lanjut lagi. Iya, kita lanjut. Pembahasan kita tadi sudah sampai pada tahapan pilkada dan prosesnya. Nah, kita kembali bertanya ke Dr. Muslimin, bagaimana sebenarnya pilkada ini berjalan sedemikian, terus kemudian bagaimana rakyat kita, masyarakat Kutai Timur ini harus melihat pemimpin seperti apa yang diinginkan di Pilkada Kutim 2024 ini. Ya, makasih Dinda. Lanjut ya, karena tadi ada kendala teknis ya. Jadi saya kira begini ya, pilkada ini kan pesta demokrasi itu ya, 5 tahunan bagi kita masyarakat, maka seyogyanya kita harus berpartisipasi secara aktif gitu ya. Karena selain kita memilih pemimpin kita, kita juga menyalurkan hak kita yang sudah dijamin oleh konstitusi satu. Ya. Terus yang kedua, perlu juga dipahami bahwa pilkada itu kan ada tahapannya. Jadi ada proses ya? Ada prosesnya. Lalu ada banyak elemen yang terlibat di dalam. Gitu ya. Bukan hanya penyelenggara, pemerintah, calon, tapi kita juga masyarakat di situ. Terlibat Civil langsung. society-nya ya? Ya termasuk kita gini, civil society-nya, seperti saya misalnya ya. Lalu secara teknis administrasi, memang yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara, Penyelenggara, KPU-nya. KPU-nya ya, termasuk Bawaslu-nya sampai ke bawah. Nah, kenapa bertanggung jawab? Ya karena memang konstitusi memberikan kewenangan mereka untuk melaksanakan pemilu itu. Jadi kita sebagai masyarakat yang akan berpartisipasi nanti dalam menyalurkan hak kita miliki itu harus dijamin oleh penyelenggara itu. Nah, salah satu jaminannya ya kita ya masyarakat harus terdaftar itu. Nah, siapa yang mendaftar itu ya mereka itu penyelenggara itu. Nah, karena kalau mereka tidak didaftar sebagai calon pemilih, nah nanti mereka bisa hilang haknya. Dan yang bertanggung jawab ini adalah penyelenggara di situ. Betul. Nah, setelah terdaftar sebagai pemilih, nanti pada hari hanya kita ke TPS misalnya. Tapi sebelum itu kan harus ada tahapan ya? Ada tahapan lagi. Misalnya calon tadi, calon kepala daerah tadi. Nah, memilih calon ini kan nanti kembali ke hak masing-masing gitu ya. Tentu mereka punya perspektif masing-masing. Hak politik masing-masing hak politik masing-masing, tapi kan ada kriterianya ya. Nah, kalau dalam konteks pemahaman saya tuh kalau setiap calon itu kan tolok ukurnya kan menurut saya ini valid ya di beberapa teori itu ya. Itu hanya ada dua sebetulnya. Pertama integritas itu. Kemudian kedua kompetensi. Ini dua nggak bisa ditawar ini. Jadi calon pemimpin kita, kepala daerah atau siapapun dia harus memiliki dua aspek penting ini. Kalau enggak ya nggak bisa itu ya. Karena bagaimana mungkin seorang kepala daerah kalau tidak memiliki dua aspek tadi, aspek integritas, aspek kompetensi. Itu bisa kita breakdown lagi. Yang dimaksud dengan integritas itu apa? Kompetensi apa? Karena itu kan banyak itu, panjang ke bawah itu kalau kita breakdown itu. Nah, saya kira itu dulu. Luar biasa sebenarnya pemaparan Dr. Muslimin ini. Jadi pemirsa perlu diketahui bahwa Dr. Muslimin ini juga salah satu tokoh yang pernah menduduki jabatan strategis di KPU Kabupaten Kutai Timur di zamannya. Nah, jadi beliau punya kredibilitas untuk kemudian menyampaikan. Bukan tokoh ya. Artinya sebagai orang yang pernah diberi tanggung jawab. Pernah diberi tanggung jawab, terus kemudian menjadi akademisi. Kira-kira jadi tokoh nggak? Tokoh juga. Tokoh juga. Asal bukan pembangunan ya. Jadi malam ini pemirsa asik bener karena memang ngobrol hari ini itu ada parameternya juga karena memang ada akademisi yang kita hadirkan. Terus kemudian nih yang
pemilik Om anu nih, warung pojok ini hadir nih langsung nih. Jadi Om WP hari ini kita akan meminta beliau untuk kemudian bicara terkait masalah eskalasi politik yang terjadi saat ini jelang pemilu kada 2024. Langsung saja Om WP. Ini ngeri-ngeri sedap juga deh karena Abi mendolat saya sebagai narasumber. Padahal saya biasanya yang mengundang orang sebagai narasumber. Ya kan? Nah, kalau saya sih memandangnya bahwa Pilkada Kutai Timur ini eskalasinya itu bukan pada saat-saat hari ini saja, bukan minggu-minggu ini saja. Apalagi dengan kita lihat bahwa Pak Ardiansah Sulaiman dan Mahyunadi sudah berpasangan, yang kemudian kita lihat di Facebook ada bukan tagline ya, tetapi ada nama singkatan ARMY ya. Ardiansah Sulaiman, Mahyunadi. Ada juga amanah itu. Ada juga amanah, banyak lah. Iya kan? Ada juga. Saya pikir konstelasinya bukan dimulai pada hari-hari ini. Itu sudah lama sebenarnya. Udah lama. Konstelasi itu sudah lama dibangun. Hanya konstelasi itu senyap. Senyap ya? Senyap. Ya mungkin kalau istilah kita di kampung itu kan untuk menjodohkan seseorang itu kan ada proses yang dilakukan tuh. Oke. Di daerah kita, mungkin saya kira di daerahnya Pak Muslimin, daerah Mandar, di Palopo, di Tanah Bugis, ada istilah memanu-manu. Iya kan? Memanu-manu, iya kan? Saling mencocokkan, apakah cocok ini atau tidak. Iya kan? Akhirnya kelihatan beberapa hari yang lalu bahwa ternyata Pak Ardiansah Sulaiman, Mahyunadi itu cocok. Iya kan? Itu kan melalui proses panjang juga, melalui dinamika juga. Iya kan? Tidak ada yang serta-merta langsung jadi, nggak ada. Begitupun yang ada di sekitar Pak KB misalnya, Pak Kasmini Bulang. Ya sampai hari ini kan juga belum ketahuan itu siapa wakil beliau. Iya kan? Walaupun juga kita lihat dinamisasi yang dilakukan beberapa kelompok-kelompok paguyuban, kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan Pak KB pasangan dengan ini, Pak KB pasangan dengan ini, Pak KB, itu juga dinamika. Iya kan? Tetapi semua atau segala sesuatu dinamika yang terjadi itu tidak serta-merta bahwa misalnya Om WP mengusulkan Abi sebagai calon wakil bupatinya Repansa. Itu ada proses yang dilakukan. Dan yang menentukan itu adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, DPP ya. DPP. Jadi kalau ada yang menyatakan, oh kemarin misalnya Pak Kasmidi bertemu dengan beberapa partai-partai politik, langsung dicap, wah dia sudah berkoalisi. Saya nggak percaya itu. Yang saya percaya itu kalau Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa Partai A koalisi dengan Pak KB, Partai B koalisi dengan Pak KB, Partai C koalisi dengan Pak KB, dan seterusnya. Itu adalah proses, dan itu adalah dinamika. Dinamikanya di situ. Dan kita yang melihat sebagai masyarakat juga jangan baper. Jangan baper melihat itu. Bahkan kalau perlu kita sebagai masyarakat mensupport itu. Bagian daripada partisipasi politik kita kepada calon-calon atau kontestan yang mau maju di Pilkada Kabupaten Kutai Timur. Oke, satu pertanyaan untuk di awal ini. Nanti kembali ke Dr. Muslim ini. Jadi kira-kira Om tidak percaya dengan politisi sangat utara yang Om maksud itu? Kalau saya sih tidak terlalu yakin. Tidak terlalu yakin ya. Karena segala sesuatu keputusan siapa berpasangan dengan siapa, itu kan yang menentukan itu kan DPP. Partai-partai politik di daerah itu hanya sekedar mengusulkan. Ya kan? Diusulkan pun juga tanpa dibarengi dengan pengawalan yang ketat dari kandidat, juga bisa lepas tuh. Bahkan bisa-bisa saja sudah di tangan rekomendasi itu, akan tetapi bisa ditelikung di belakang. Itu bisa terjadi. Bukankah politik itu segala sesuatunya kemungkinannya bisa terjadi? Betul, dinamis. Itulah dinamika. Nah itu yang kita bahas malam ini. Kalau saya sih ya dinamikanya saya bahas. Betul. Kalau Dr. Muslimin kan pilkadanya, saya tertarik tadi dengan beliau tuh bahwa ada kriteria yang semestinya ditawarkan kepada masyarakat terkait dengan siapa sih sebenarnya yang
bagus yang jadi bupati kita. Iya. Makanya saya selalu bilang itu, saya misalnya kalau hanya 2 calon bupati kita di Kabupaten Jawa Timur, seharusnya partai-partai politik itu menyiapkan kadernya agar supaya kader ini siap bertarung menjadi pimpinan daerah ini. Ada tahapan kaderisasi. Oh, harus gitu. Kalau hanya sekedar setelah pileg kita dapat kursi 6 kita, lalu kita, wah, saya mau jadi wakil bupati, kasihan 6 kursi itu. Pertanyaan saya, apakah tidak ada di mereka itu yang bisa menjadi calon bupati? Iya. Padahal kan ketua partainya layak dijual misalnya. Oke. Ya. Nah, kalau saya melihatnya begini, ada ketakutan dari orang-orang politik. Kalau saya maju berpasangan dengan itu, kalau saya maju saya pasti kalah. Loh, bagaimana mau kalah? Mau menang, Anda sendiri tidak berani maju gimana sih? Iya kan? Kan logikanya di situ. Ini logika politiknya Nah, seperti itu, Om, logikanya ya. di situ. Oke. Kita tahan di situ dulu sebentar, Om. Kita langsung geser ke Pak Muslimin. Saya juga menarik dengan yang disampaikan Om WP tadi, bahwa memang juga disampaikan oleh Pak Muslimin sebenarnya di awal, Ya. bahwa pemimpin itu dalam proses tahapan pilkada itu juga masyarakat harus jeli. Nih Pak Muslimin, yang pertama tadi Pak Muslimin menyebutkan bahwa pemimpin itu harus punya kredibilitas. Ya. Nah, kemudian harus punya kualitas. Dan ini yang perlu saya tanyakan nih, Dr. Muslimin ini, terkait kredibilitas dan kualitas apa yang harus dimiliki para kandidat kita ini. Jangan sampai seperti yang disampaikan Om WP biasanya, jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Nah, gitu. itu dia masalahnya, kan? Nih, langsung nih, Dr. Muslimin ini. Jadi saya mau menjawab secara normatif ya. Iya, iya. Saya tidak menyebut nama ya, secara umum ya. Ya. Iya. Bahwa kriteria pemimpin itu kan sudah jelas itu Ya. secara normatifnya itu. Normatifnya sudah. Nah, tapi kalau perspektif saya itu sebenarnya ada 2 tadi itu. Ya. Yang pertama dia berintegritas, Ya. kemudian dia memiliki kompetensi. Nah, integritas itu kriteria itu kalau diberikan panjang itu. Itu terkait Nggak apa-apa, dengan panjang buat Pak Iya, Muslimin saya malam ini. persingkat saja misalnya Iya. terkait dengan moralitas itu ya. Moralitas ya. Iya. Seorang pemimpin dia harus punya Iya. moral yang Yang bagus kan. Iya, Karena dia iya. nanti kan mereka ini kan menjadi panutan kita kan. Betul, betul. Jadi dia harus punya moral. Kemudian kedua dia punya etika, kejujuran. Ya. Dia harus jujur. Amanahnya ya. Ya, Patonahnya itu. iya. Iya. Nah, kalau pemimpin kita tidak jujur, nah bagaimana masyarakat di bawah itu? Karena pemimpin itu kan dia harus menjadi teladan bagi masyarakatnya. Itu. Artinya begitu dia dipercaya oleh masyarakat menjadi pemimpin, maka dia harus memiliki tadi tuh. Bayangkan kalau misalnya selevel kabupaten atau provinsi mengelola anggaran yang mungkin puluhan triliun. Iya, iya. Kalau dia tidak memiliki integritas, Iya. nah kan uang anggaran itu kan nanti bisa lama Jadikan bancakan gitu ya. Ya, itu nanti nggak tahu ya. Jadi memang harus gitu. Karena godaan dan tantangannya kan luar biasa sekali di sini. Iya. Jadi itu tadi. Terus yang kedua, kalau kita ke konteks tadi kompetensi, ini kan itu kan ada beberapa variabel, tapi ada 2 di situ ya. Pertama kompetensi secara keilmuan, ya. Betul. Artinya dia punya pengetahuan memadai. Pengetahuan memadai itu tidak mesti harus dengan latar belakangnya. Ya. Iya. Ya, bisa dari pengalamannya. Pengalaman. Nah, seorang pemimpin dia harus cakap. Kan nggak bisa dong jadi pemimpin kalau dia tidak pintar kan? Masa sih orang bodoh memimpin kita kan? Iya. Kalau logikanya kan seperti itu. Dia harus lebih pintar dari yang di bawahnya itu. Oke. Iya, dia harus. Berarti harus visioner maksudnya ini. Lain lagi. Oh, itu nanti iya. visionernya lain lagi. Oke. Itu nanti kita mesti ini yang prasyarat utamanya Prasyarat dulu. utamanya. Iya, integritas kemudian kompetensi. Jadi Oke. kompetensi itu bisa diukur itu. Integritas itu bisa diukur. Semua ada alat ukurnya. Ya. Kalau kompetensi itu tadi misalnya bagaimana dia mengelola sebuah lembaga pemerintahan. Bagaimana dia memanage orang-orang di bawahnya kan. Karena di bawah itu kan banyak itu anak buahnya kan. Yeah. Itu bagaimana mengelola itu. Nah, itu ada lagi kriterianya. Misalnya dia harus memiliki kompetensi bidang, kompetensi manajerial, struktural dan seterusnya itu kan. Nah, seorang kepala daerah kan harus mampu melihat itu. Kalau dia tidak memiliki kompetensi memadai tentang itu, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena nanti bayangkan kalau misalnya dia mengelola anggaran sampai puluhan triliun, lalu dia tidak memiliki 2 kriteria tadi, kan nggak jadi. Artinya
nanti masyarakat bisa, oh ini nggak amanah nih, bukan tidak amanah, Iya. karena dia tidak memiliki dua tadi prasyarat tadi, Prasyarat, makanya iya. terkesan tidak amanah. Oke. Nah itu masalahnya di situ. Nah ini harus dipahami oleh masyarakat. Iya. Bagaimana calon bupati misalnya Iya. kepala daerah kita, dia harus memiliki dua tadi. Karena kalau enggak ya nanti kan dampaknya ke masyarakat kan. Oke. Nah, kira-kira begitu. Oke, ini menarik ini sebenarnya Om. Jadi dua kriteria tadi itu sebenarnya salah satu kualifikasi sebenarnya untuk kemudian masyarakat harus memiliki standar untuk memilih pemimpinnya melalui dua kualifikasi yang dimaksud. Iya. Nah, balik ke Om WP. Om, kira-kira menurut Om, Ya. pilkada kita ini dari sekian banyak calon ini, nih ada satu nih sudah deklarasi nih Om. Ya. Kemudian yang satu ini juga masih mengumpulkan kekuatan nih, Pak Kasmidi Bulang ini ya. Ya. Masih mengumpulkan kekuatan. Nah kemudian roman-romannya apakah mungkin ada 3 nih, kita nggak tahu juga. Tapi saya coba minta ini dulu dari Om WP terawangannya nih, biasanya manis ini biasanya. Ya, sebenarnya banyak orang Iya. di antara kita di Kabupaten Kutai Timur itu menginginkan itu kalau bisa ada 3 atau 4 calon. 3-4 calon. 3-4 calon. Nah, menarik yang dikatakan oleh Dr. Muslimin tadi bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki integritas. Oke. Iya kan? Harus memiliki kualitas. Betul. Yang menjadi soal itu bukan hanya persoalan integritas, Iya. bukan hanya persoalan kualitas. Yang jadi soal itu isi tas. Iya kan? Iya. Integritasnya bagus, kualitasnya bagus, isi tasnya bagus, tidak ada. Nggak bisa maju juga, nggak berani maju juga. Itu yang dihadapi sekarang dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Kutai Timur. Banyak tokoh-tokoh kita yang memiliki kualitas. Iya. Banyak tokoh-tokoh kita yang berintegritas. Iya. Akan tetapi isi tasnya bolong gitu loh. Kenapa faktor penentu juga isi tas ini? Kabupaten Kutai Timur ini sangat luas ini, Pak Dokter. 18 kecamatan, sekian ratus desa. Nah, untuk memenangkan pertarungan itu kan perlu sosialisasi yang dilakukan terus-menerus. Iya kan? Nah, yang ini juga yang menjadi persoalan nih. Kedua, tokoh kita yang mau maju ini kan semuanya incumbent. Iya. Satu wakil bupati, satu bupati. Iya. Pak Kasmidi Bulang, Pak Ardiansa Sulaiman, itu kan jauh sebelumnya sudah melakukan itu. Turun ke bawah tuh. Iya kan? Iya. Turun ke bawah. Sebenarnya tujuan beliau berdua ini bukan untuk menjual dirinya, Iya. akan tetapi menemui rakyatnya untuk menyampaikan bahwa kemarin visi misi ASKB itu ini yang telah kita laksanakan loh, ini yang telah kita laksanakan loh, iya kan? Toh misalnya di situ ada selipan untuk menjual diri, mungkin beliau bukan beliau yang jual dirinya sendiri, tetapi orang-orang di sekitarnya menjual diri sendiri. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh lain yang mau maju. Berpikir, ya kan? Iya. Kenapa berpikir? Wah, mereka sudah duluan nih, Iya. ya kan? Dalam berpikir itu mereka merasa takut. Kalau saya maju habis baterai mahal nih kayak Pak Isran kan? Iya. Kalah juga saya. Iya, Nah iya, inilah iya. kesalahan, Betul. kesalahan calon-calon pemimpin kita menafsirkan sebuah pertarungan politik. Oke. Mau maju, tapi mau menang. Iya. Pertanyaannya bagaimana Anda bisa menang kalau Anda tidak bertarung? Iya. Kan di situ tuh. Nah, kemudian kan ada tokoh yang digadang-gadang. Ada tokoh yang digadang-gadang, katakanlah seperti Dr. Haji Irwan, Iya. SIP MP, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Kemudian di Kabupaten Kutai Timur ini kan mendapat 6 kursi. Oke. Iya kan? Betul. Itu juga bisa saja di injury time Iya. muncul Iya. 3 calon di Kabupaten Kutai Timur ini. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa ada namanya politik itu semua dinamis dan semua bisa terjadi. Iya kan? Iya. Nah, pertanyaannya apakah dia muncul nanti akan jadi pemenang? Saya pikir bukan itu pikirannya. Bukan pikirannya di situ. Akan tetapi mungkin dia akan memberikan warna baru, Oke. cara bagaimana mendekati masyarakat. Misalnya membuka ruang diskusi seperti
apa yang dikatakan Dr. Muslimin tadi. Kriteria seorang pemimpin. Apakah misalnya kedua incumbent ini selama ini dianggap masyarakat kita berhasil atau tidak? Itu kan pertanyaan tuh. Iya kan? Iya, betul. Kalau misalnya dia berhasil, keberhasilannya di mana? Itu kan perlu dijawab oleh kedua tim yang incumbent ini yang mau maju itu. Oke. Ditahan dulu bisa, Bang? Boleh. Nah, kita langsung ke Pak Muslimin. Oh, iya. Ini saya coba tarik kesimpulan ini. Oke. Dr. Muslimin ini yang pertama tadi ada yang menarik bahwa prosesi pilkada kita ini juga butuh kos politik nih. Iya. Kos politik yang menurut Om WP tadi ini agak lumayan besar ya, Om ya? Ya, isi tas. Ya, Isi tas. ya. Nah, jadi menurut Pak Muslimin, kira-kira pilkada kita ini ke depannya isi tas ini juga sangat dibutuhkan atau seperti apa sih dalam konteks aturan kepemiluan kita itu seperti apa kira-kira? Ya. Jadi gini, saya itu ya beberapa tulisan opini saya iya. itu ya. Tidak ada beberapa tulisan saya itu mengurai itu sebetulnya. Jadi memang salah satu saya ngutip dari beberapa hasil riset ya. Iya. Salah satu biaya politik termahal di dunia itu ya di kita, di Indonesia. Indonesia? Iya. Oke. Jadi karena faktanya seperti itu. Iya. Jadi kos politiknya jangankan pilkada itu ya. Iya. Mungkin pertarungan di tingkat desa itu, kepala desa itu sudah berbiaya mahal itu. Bukan saja di pertarungan tingkat desa, LT sudah mulai main uang juga. Tapi begini, Iya. jadi kos politik itu kita jangan selalu memaknai negatif. Ya, Oke. betul. Karena yang namanya kegiatan politik itu pasti ada biaya, nggak mungkin. Oke. Ya. Kalau misalnya kita mengumpuli massa pendukung kita, tim kita, itu pasti ada biaya. Ada Jadi biaya. biaya itu nanti ada biaya normatif, biaya tidak normal, gitu. Iya. Atau biaya reguler itu ya. Iya, iya. Misalnya nanti kalau misalnya sudah ada calonnya, itu kan harus ada tim itu. Iya. Lalu nanti ada di TPS itu ada saksi-saksi, dan semua itu kan harus dibiayai oleh mereka, oleh Iya. tim. Nah di situ. Jadi konteksnya konteks biaya operasional, bukan dalam negatif ya. Kita nggak akan nanti itu lagi pembahasan lagi. Iya. Jadi harus ada biaya. Ada biaya. Kalau ada yang mengatakan mahal, ya memang iya. Kan sebenarnya bisa dikalkulasi. Katakanlah misalnya satu saksi itu 200.000. Kali berapa saksi di TPS. Kalau misalnya TPS kita ada berapa? Ada 10 ribuan atau 2 ribuan, anggaplah seperti itu 2.000. Kan tinggal dikali saja. 2.000 kali 200.000 sudah berapa miliar? Ya 4 miliar lah. Berapa miliar? Wah, berapa, Om? 4 miliar. itu baru biaya normatif. Iya. Nah, biaya kampanye Ya. itu besar tuh, karena nanti kalau misalnya kampanye terbuka, itu kan nanti ada pengumpulan massa itu, Iya. dan semua itu kan harus dibiayai gitu ya, minimal air aquanya, Air minumnya ya. air minumnya minimal itu. Air Jadi minum. pasti ada biaya, enggak mungkin enggak ada Oke. biaya. Nah, pertanyaannya tadi, nyambung dari Om tadi itu, banyak orang yang memiliki kompetensi, integritas, tapi dia tidak memiliki tadi itu, isi tas tadi itu. Isi tas. Benar itu. Dan itu yang menghalangi sebagian Bisa pemimpin-pemimpin yang jadi, ini ya, bisa punya jadi. kualitas ini nggak Nah, jadi. jadi memang satu keanehan di sistem pemilu kita kan seperti itu. Iya. Jadi kita tidak melihat lagi dia mau dari mana. Bahkan bahasa saya itu mantan perampok pun bisa jadi bupati. Iya, asalkan dia mau Ini, iya. Ini udah mulai nih Om, agak-agak. Nah, saya sepakat dengan Pak Muslimin itu. Iya. Mantan perampok pun bisa jadi bupati, yang penting banyak duit. Iya. Melihat bisa tadi. Iya. Tapi ini mudah-mudahan tidak seperti Oke, itu. oke. Artinya dengan melihat regulasi yang ada itu kan ada syarat administrasi. Iya. Kalau dia memenuhi syarat administrasi, kalau dia mantan mantan Iya. napi, Mantan Nabi. dia sudah 5 tahun setelah itu kan bisa dia. Itu kan haknya oleh konstitusi kan tidak melarang itu. Tidak melarang, Nah, ya. yang tadi bahasa saya tadi. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kriteria tadi itu kompetensi integritas itu berkorelasi dengan yang punya uang tadi? Nah, ini yang jadi sulit. Iya. Karena biasanya orang banyak duit itu nampaknya dua kriteria itu gugur. Nah, padahal kita maunya kriteria yang dua tadi itu terpenuhi dengan orang yang punya uang tadi. Uang tadi. Jadi konteksnya itu kita selalu berpikir perspektif positif itu ya. Oke. Jangan mengarah ke karena banyak uang nanti ada serangan fajar, serangan duha. Nggak seperti itu. Jangan dimaknai seperti Oke, itu. Iya. oke. Berarti dari perspektif akademisnya nih Om, Iya. terkait masalah serangan duha yang sering Iya. disampaikan juga Om dengan serangan fajar. Tapi fakta menurut Om itu di lapangan itu gimana sebenarnya Om? Sebenarnya begini, Iya.
Menarik yang dikatakan Dr. Muslimin itu. Menarik yang saya katakan, apa yang menarik itu bahwa kita kan selalu berpikir, apalagi orang-orang yang banyak duit ini berpikir, gampang itu nanti kita serang saja. Kasihan lah masyarakat kita ini kan. Jadi harga dirinya itu selalu dengan diukur dengan uang. Padahal sesungguhnya masyarakat kita tidak begitu. Jangan disalah loh. Hasil penelitian bahwa jika engkau menyerang 100 orang, paling 20 orang yang nyangkut. Uangmu diambil saja tuh. Contoh pileg kemarin. Banyak yang uang, ada yang katanya 4 miliar habis, tapi tidak bisa duduk tuh. Iya. Kan sayang loh. Iya kan? Kenapa bisa begitu ya? Karena kita selalu menggampangkan proses politik itu. Kenapa biaya politik itu mahal? Karena ya kembali ke politisinya. Kenapa saya kembali ke politisinya tadi? Ya itu tadi. Seperti yang dikatakan Dr. Muslimin. Dia tidak memiliki integritas. Iya kan? Dia tidak memiliki kapasitas. Ketika dia terpilih, takut ngomong sama rakyat. Iya kan? Tidak usah takut ngomong sama rakyat. Beberapa anggota DPR saja kundang ke podcast, takut bicara tuh. Iya kan? Akhirnya kita juga seperti Abi kemarin, bisa ndak ada 2 narasumber? Saya setengah mati berpikir. Saya bilang ada Dr. Muslimin. Iya kan? Benar. Iya kan? Benar banget itu. Iya kan? Karena kita kekurangan narasumber yang bisa ikut mencerdaskan logika politik rakyat di podcast ini. Nah, salah satunya kriteria yang Abi katakan, saya undang lah. Saya sampaikanlah ke Dr. Muslimin. Karena beliau bagaimana juga, dia seorang praktisi ya. Seorang kolumnis yang banyak bicara terkait dengan pilkada. Ya hanya sayangnya tulis utasan beliau itu justru laku di Sulawesi Selatan. Tadi saya diskusi, saya bilang susah juga media kita dikutip ini, dokter. Karena rata-rata media kita ini kan media partisan. Minimal partisan pemerintah. Kalau kau tidak buat berita, saya tidak kasih kamu anggaran. Uncuy. Iya, tidak ada kan begitu. Sehingga tulisan-tulisan yang mencerdaskan publik itu tidak muncul di media-media kita yang ada di Kutai Timur. Gitu. Ya muncul sekarang apa? Oh, ini pendukung ini pendukung ini. Itu bukan berita menurut saya itu. Tidak perlu diberitakannya begitu-begitu. Oh, ini bertemu dengan ini, oh ini koalisi. Loh, kok bisa langsung memberikan stigma, memframing oh itu nanti koalisi dengan ini. Nah itu juga ya, saya bukan menyatakan bahwa para wartawan kita visinya jauh ke depan juga, ya kan. Akan tetapi mungkin mereka gampang lah kalau ditulis seperti ini. Nah, itu. Nah, saya kembali bahwa kenapa ada ruang untuk bertarung di pilkada ini. Kan kita sudah tahu tuh. Golkar 7 kursi. PKS 7 kursi. Iya kan? PKS ngambil 1 kursi, Perindo selesai barang. Sudah bisa berlayar. Kan masih banyak tuh kursi-kursi yang kosong. Misalnya Golkar ngambil 1, katakanlah dia koalisi. Karena memang ada yang mengkondisikan Golkar itu iya kan? Ada yang mengkondisikan bahwa Golkar itu nanti sama dengan Nasdem, satu paket dengan pemilihan gubernur. Itu kan ada isunya begitu itu. Jadi saya tidak heran kalau misalnya Golkar Kutim, kemudian koalisi dengan Nasdem, itu tidak heran. Nah kan masih banyak tuh partai kosong, masih ada Demokrat. Di Demokrat juga kan ada figur yang bisa dijual, ada Haji Irwan yang bisa dijual di situ. Kan bisa tinggal ngambil Gerindra misalnya, sudah bisa 1 perahu. Masih ada lagi beberapa kursi-kursi yang kosong. Nah persoalan tadi itu tidak ada yang berani. Nah itu tadi persoalan isi tas, persoalan gagalnya partai-partai politik yang ada di Kutai Timur untuk menyiapkan kader-kadernya sebagai pemimpin daerah, sehingga yang muncul ya itu saja. Iya kan? Buktinya Pardiansa. Generasinya tidak berjalan nih. Buktinya yang muncul Pak KB, yang muncul Pak Mahyunadi. Karena tokoh-tokoh ini memang siap dipersiapkan untuk jadi pemimpin daerah. Yang lainnya kan belum kelihatan tuh. Ada lagi tapi ragu-ragu. Mau jadi wakil aja. Aduh, saya bilang.
sayang suara rakyat ini. Iya. Iya kan? Kalau suara rakyat ini tidak bisa dijadikan sebuah semangat untuk ikut juga bertarung di pilkada, sangat sayang suara rakyat itu. Atau bisa jadi karena suara rakyat yang dibeli kali ya. ini ini tajam sekali nih pemirsa ya. Jadi banyak penyampaian-penyampaian dari Om WP itu berdasarkan logika yang sudah terjadi dan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi kemarin. Bahkan yang saat ini terjadi tuh kayaknya memang tuntas di Om WP ini. Kita langsung geser ke Dr. Muslimin. Siapa suruh jadikan saudara-saudara? Jadi dokter, yang pertama ini kan tadi Om WP sudah menjabarkan banyak hal terkait bagaimana eskalasi politik hari ini. Nah, saat ini masih banyak nih, terus terang aja nih Pak ya, Pak Dokter, ini banyak rumor-rumor ketika partai si A misal mau bergabung dengan koalisi A harus dihargai mahar. Dalam konteks akademis, bagaimana sih sebenarnya kita melihat hal seperti itu? Ya, gini ya. Jadi kalau koalisi partai politik itu kan banyak kan itu istilah itu. Ya. Nggak ada makan siang gratis. Ya. No freelance gitu kan? No freelance. Jadi gini, kalau saya ini memberikan perspektif ya, saya tidak masuk ke ranah tadi itu, karena kalau ada seperti itu, kalau kita tarik ke konstitusinya, ke regulasinya, itu kadang itu melanggar itu kan. Melanggar. Artinya kalau dari awal sudah bermain seperti itu, maka logikanya nanti ke depannya akan begitu terus. Ya. Nah, padahal kita masyarakat jangan seperti itu. Artinya kalau mau berkoalisi secara benar. Itu kan. Misalnya partai A kurang 2 kursi, nanti berkoalisi dengan 2 kursi. Seharusnya kan idealnya kan begitu normatifnya kan. Tapi ternyata realnya di lapangan itu kan tidak seperti itu. Misalnya si partai A menyodorkan calonnya, karena si partai A tidak cukup, dia harus mengambil partai B misalnya. Nah, partai B juga menyodorkan dengan catatan tadi. Boleh tapi dengan sekian-sekian. Nah, kan seperti sekian-sekian ini maksudnya uang. WP yang ngomong. Tapi saya tidak ke sana ya. Enggak apa-apa, Dok. Nanti dipertegas lagi sama. Saya tidak ke sana ya, karena ini kan dinamika politiknya kan seperti itu. Dinamikanya seperti itu. Kita tidak mungkin seperti itu. Ada seperti itu gitu ya. Kalau tapi secara saya nggak pernah melihat itu ya, karena saya saya bukan politisi. Nggak masuk ke ranah situ ya. Iya, karena saya bukan politisi, jadi saya tidak tahu persis di dapurnya politik itu seperti apa sih. Tapi kalau rumornya itu ya saya sering dengar itu, makanya ada istilah tadi tidak ada makan siang gratis. No freelance Nah, ya. Tapi kalau saya narik secara aturan konstitusi itu kan tidak dibenarkan. Karena dari situ kan sudah menjadi embrio permasalahan nantinya. Artinya ketika kita memulai pekerjaan itu dengan cara-cara yang tidak benar, maka nanti proses selanjutnya itu pasti tidak benar. Logikanya kan seperti itu. Nah, itu kita tidak mau. Satu ya. Terus yang kedua saya nyambung tadi Pak Om BP tadi itu ya. Bagaimana sebetulnya supaya pilkada ini menjadi berkualitas? Kan poinnya kan di situ. Bagaimana pilkada ini menjadi berkualitas? Itu kan ada parameternya, ada indikator-indikatornya. Nah, salah satunya adalah penyelenggara tadi. Jadi kalau kita mau pilkada berkualitas, maka penyelenggaranya juga harus berkualitas. Karena mereka ini kan menjadi wasitnya nanti di pertarungan ini. Artinya penyelenggara itu dia harus independen, harus profesional, tidak boleh ke kiri atau ke kanan, dia harus ke tengah. Nah, itu penyelenggara dari bawah sampai ke atas kan, KPU Bawaslu seterusnya. Dan sampai nanti ada pelanggaran, KPU pura-pura tidak tahu atau Bawaslu tidak tahu. Di mana ada pelanggaran? Di depan matanya kan? Di depan matanya kan. Karena kemarin Pileg kan banyak cerita bilangnya. bukan cerita banyak ya. Bukan cerita lagi itu. Iya kan? Serangan Fajar, serangan Duha bilangnya orang begitu, tapi kan tidak ada yang tertangkap. Nah, kita mau pilkada itu kalau mau berkualitas, satu tadi itu penyelenggaranya harus berkualitas. Kemudian yang berkualitas tadi pemilih. Ini paling penting ini pemilih. Karena yang punya hak nih. Karena pemilih kita di setiap momen pemilu itu, bukan hanya pilkada, itu kan pemilih kita kan rata-rata masih pragmatis itu. Pragmatis sekali. Makanya kalau pemilu kemarin caleg-caleg itu yang punya modal, itu memanfaatkan situasi seperti itu. Udahlah kita ini aja beli suara. Nah, itu kan
Nah, kita tidak mau di pilkada nanti itu jangan seperti itu, karena pemilih kita ini kan Setuju. pragmatis. Jadi Iya. karena dia pragmatis, sedikit saja digoyang di atas, udah bergeser ke bawah. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini pertanyaan besarnya nih? Iya. Siapa yang bertanggung jawab ini? Ha. Nah, yang bertanggung jawab ya partai politik. Secara Partai politik. ya partai politik. Konstitusi kan memang tugasnya salah satu tugas partai politik kan melakukan edukasi, Memberikan edukasi pendidikan pemilih, pendidikan Iya. politik kepada Pemilih. masyarakat, Iya. masyarakat atau pemilih itu partai politik, lalu pemerintah, lalu penyelenggara, baru kita ini civil society ini. Iya. Jadi kalau masyarakat kita tidak terbentuk atau tidak cerdas dalam memberikan haknya, Iya. tidak bisa juga kita katakan disalahkan 100%. Tanggung jawabnya di situ ada partai politik di situ. Iya. Nah, pertanyaan kedua, Iya. apakah partai politik sudah melaksanakan tugas itu? Oke. Nah, ini yang bisa jawab ini Pak. Itu dulu. Jadi gini aja, kita langsung gayung bersambut aja ini karena Om Mepe ini udah mulai Oke, tadi ada yang dikatakan itu bahwa itu kan diatur oleh konstitusi terkait dengan tidak ada istilahnya mahar politik. Itu kan ada undang-undang. Oh, tidak boleh ya kan? Yang menjadi pertanyaan, yang membuat konstitusi siapa? Pelaku konstitusinya siapa? Bukankah yang membuat konstitusi adalah politisi itu sendiri? Jadi Dan pelakunya juga politisi. Om Bebe mau bilang jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk, iya kan? Jadi sudah benar itu. Jadi susah kita masuk dalam sebuah lingkaran setan terkait dengan perpolitikan kita secara nasional. Kesamaha, cerita mati. Kalau ada partai bilang saya politik tanpa mahar, bullshit itu. Bullshit ya. Nggak ada tuh politik tanpa mahar tuh. Kesa itu. Jadi tapi politik dagang. Iya kan? Kan kadang saya juga tertawa tuh. Politik tanpa mahar. Dari mana sih? Mungkin di pucuk atas tanpa mahar, tapi di daerah, di provinsi, saya bawa anumu, tapi kamu kasih saya satu kursi sekian suara. Bisa saja di pusat dia tidak sampaikan itu. Iya. Iya kan? Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian tadi persoalan money politik, persoalan serangan pajar, kemudian kita tanda petik selalu menyalahkan masyarakat kita bahwa itu karena masyarakat kita pragmatis. Lalu kita menginginkan bahwa partai politik punya tanggung jawab untuk menyampaikan edukasi ke masyarakat bahwa janganlah Anda memilih seorang calon kalau menggunakan uang. Ya sama dengan tadi Dr. Muslimin. Yang melakukan itu kan politisinya. Iya kan? Yang mengedukasi siapa, yang diedukasi siapa. Betul. Nah akhirnya saya melihat bahwa ternyata rakyat kita itu semakin cerdas dalam berpolitik. Contoh konkret, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Banyak saya lihat kemarin di Pileg ya, bukan di pemilu. Ini kan contoh yang paling dekat ini kan Pileg kemarin ini. Contoh di Pileg saya melihat itu. Ada satu keluarga yang dapat 40 juta. Semua caleg gerubuk di situ kasih duit tuh. Ada yang 1 juta, ada yang 500.000. Iya kan? Kasihan. Ya kenapa begitu? Karena ambisi dari para caleg ini ingin duduk menjadi anggota DPR. Karena susah sih karena ambisi itu. Nah, kalau saya tidak menyalahkan masyarakat dalam hal ambil duit mereka. Ya kamu kasih saya kok. Iya kan? Persoalan saya mau pilih kau atau tidak pilih kau itu bukan persoalan saya. Iya kan? Tetapi banyak juga yang melakukan itu. Hampir ya, enggak usahlah kita mengatakan tidak ada anggota DPR itu yang tidak pakai money politik itu. Bullshit juga tuh. Semua anggota DPR 40 orang yang duduk sekarang itu pasti pakai uang. Kalau dia bilang tidak pakai uang cerita mati. Iya. Tuh suruh datang ke rumah ini. Kita sumpah pakai Al-Quran. Benar enggak dia tidak pakai uang? Iya. Iya kan? Tapi gini Om, tapi Bawaslu tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Yang bisa membuktikan itu yang terjadi ribut-ribut kemarin. Yang di KPU kemarin. Di KPU kemarin kan? Iya kan? Iya. Itu yang bisa dibuktikan. Nah, kalau di depan mata kan tidak bisa. Iya. Sama halnya ya silakan aja kerjakan kerjamu, saya kerjakan kerjaku juga. Itu yang terjadi. Nah, kita harapkan sebenarnya di pilkada ini rakyat itu harus diedukasi bahwa kalau kau memilih kepala daerahmu dengan menggunakan uang, habis kau.
Nanti APBD-mu yang besar ini itu habis itu dimakan oleh kelompok-kelompok mereka tuh. Iya kan? Itu yang harus disampaikan ke masyarakat kita sebenarnya, agar supaya masyarakat ini cerdas. Oh benar ya yang dikatakan itu si A. Kalau kita dikasih uang, kemudian nanti mereka tidak bangun kita. Iya. Makanya kita jangan heran. Itu baik-baik aja kalau mau pilkada tuh. Setelah pilkada itu dilupakan kita. Itu banyak yang Yang kecewa ya. akhirnya masyarakat kita a priori terkait dengan pilkada. Tetapi ya mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya informasi terkait pilkada, pileg, ya masyarakat kita semakin tercerdaskan tuh. Satu contoh yang menyakitkan tuh. Ini terpaksa saya harus ngomong ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kita ruangan ini ruangan demokrasi yang bebas. Anda bisa bayangkan tuh seorang Irwan Peco, Iya. satu-satunya politisi Kaltim yang bisa membawa perubahan besar ketika duduk di DPR. Iya. Program-program dia nyata tuh. Perjuangan dia jalan kita mulus. Iya kan? Orang bilang itu kan pemerintah. Iya betul, pemerintah yang bangun. Tetapi kan ada wakil rakyat kita yang mendorong itu sehingga jalan kita mulus. Iya. Ada yang menyuarakan. Ada yang menyuarakan itu. Haji Irwan yang menyuarakan itu. Dan saya kecewa betul dengan masyarakat kita itu dengan uang 100.000 Mau berubah. Iya kan? Kasihan. Iya. Kita juga tidak salahkan masyarakat kita. Iya. Kita juga caleg DPR RI itu yang salah. Iya Sekarang kan? setan ini. Iya kan? Ada orang yang sudah bagus. Iya. Kriterianya Pak Dr. Muslimin tadi. Siapa sih yang meragukan integritas Irwan Peco? Betul. Siapa sih yang meragukan kualitas Irwan Peco? Iya. Tetapi dia tidak melakukan serangan isi tas pada saat pemilu legislatif. Iya. Dia kalah 300 suara, hampir 400 suara. Iya kan? Tapi masih berproses, Om. Mudah-mudahan Saya pikir tidak ada proses lagi. Kalau sudah ada perhitungan ulang, ya tetap kalah. kalah ya. Kalah, tetapi kan banyak hikmah. Saya pikir Pak Irwan itu orang yang selalu berjiwa besar, selalu menarik hikmah. Siapa tahu dengan kejadian itu dia masuk ke tim menjadi salah satu kandidat calon bupati kan, Calon bupati, ya? sehingga ada 3 calon, Heeh. tidak terpecah, tidak terbelah 2, iya kan? Saya bukan kompor Irwan ini, Iya. enggak, saya tidak kompor-kompor. Tapi kita bicara analisa politik. Iya, saya perspektif politiknya kan. dia punya 6 kursi kok. Iya, dia punya 6 kursi. Tinggal gandeng Demokrat yang punya 2 6 kursi, jadi barang itu kan. Iya. Iya kan? Jadi berpasangan. Iya. Persoalan dia apakah berhasil nanti memenangkan pilkada itu persoalan lain. Oke. Itu kan sudah urusan Tuhan tuh. Yang penting dia niatnya bagus, Pak Ardiansyah niatnya bagus, Pak KB niatnya bagus. Iya. Persoalan menang itu bukan ditentukan oleh tim. Iya. Tapi rakyat yang menentukan. Tim bekerja keras, rakyat yang memilih, yang menentukan adalah Tuhan. Oke, luar biasa ini sebenarnya panjang banget ini dan pedas sekali dari Om Pepe ini. Tanggapannya, Iya, Dok. saya lanjut dulu ya yang Iya. tadi ya. Jadi kalau saya kan melihatnya nih, bagaimana pilkada ini berjalan mulus kemudian berkualitas ya, melahirkan Iya. pemimpin kepala daerah di Kutai Timur. Tadi kan baru satu ya, pertama penyelenggara, kedua pemilih. Oke, Nah yang ketiga adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ya? Nah siapa yang menegakkan hukum di dalam proses pilkada itu ketika ada pelanggaran? Ini kan sudah ketentuan tuh. iya, Ada Bawaslu, ada Gakumdu iya, ya. Gakumdu. Iya, Gakumdu ya. Iya. Kalau misalnya dia administrasi kan nanti ke rekomendasi. Kalau pidana nanti ke pengadilan. Pengadilan. Nah, nampaknya pemilu-pemilu yang kita lewati ini kan lemah sekali. Lemah. Menurut Lemah ya. Iya. dokter nih saya, lemah saya ini. membaca beberapa media itu artinya antara fakta dengan yang itu kan kayaknya kayak bertolak belakang gitu ya. Iya. Nah, ini yang kita mau nanti dalam pilkada ini itu betul ada penegakan hukum ketika ada pelanggaran Iya. pilkada. Bukan hanya si penyelenggaranya melanggar itu, tapi juga Para pelaku-pelaku itu. para politisi atau tim sukses atau masyarakat yang bisa dikasih hukuman yang memberikan efek jerah. Nah, terus yang kedua aturannya itu ya, aturan yang sistem yang ada itu, ini kan kadang kan banyak persepsi yang oleh masyarakat kita
Iya. Bahkan dianggap sederhana ketika ada pelanggaran, udahlah nanti kan bisa diselesaikan secara ini. Nah, Secara kan- kekeluargaan ya. Iya, nah seperti ini kan yang sebetulnya merusak kita. Iya. Artinya Nah, tidak ada penegakan hukum Iya, nah yang lebih bersifat- penting lagi adalah Ah. si calonnya tadi. Nah, oleh masyarakat kita kan cara melihat calon itu kan kalau misalnya dia incumbent misalnya kan bisa dilihat track recordnya ya. Misalnya dia pernah menjabat atau sementara menjabat itu kan dilihat saja. Ya. Itu kan masyarakat bisa mengukur itu apa sih yang dilakukan selama 5 tahun terakhir. Mhm. Itu bisa diukur semua itu. Nah, kalau misalnya dia belum pernah menjadi kepala daerah atau hanya pernah menjadi Anggota DPR. misalnya, kan bisa dilihat semua track recordnya itu. Selama dia duduk di dewan itu apa yang dilakukan? Apakah dia bekerja untuk rakyat atau jangan-jangan dia bekerja untuk dirinya sendiri? Iya. Atau jangan-jangan bilang Om biasanya datang duduk. D3. Oh iya. Atau ada juga itu mungkin lebih banyak di luar daripada di dalam. Ya. Datang, diam, duduk, dongok. Jadi yang begitu itu kan sebetulnya itu memang harus tersampaikan ke masyarakat. Jadi nanti masyarakat bisa teredukasi. Oh ya, saya harus memilih pemimpin saya yang kerja seperti ini. Iya. Nah, kalau masyarakat kita cerdas, Iya. maka nanti dengan sendirinya ya money politik. Kan kalau money politiknya bisa dikurangi, itu kan otomatis kos politik kan bisa berkurang. Itu kan paralel itu. Iya. Nah, biasanya kos politik itu bertambah besar karena tadi itu ada ongkos faktor X-nya tadi. Iya. Padahal itu kan melanggar konstitusi kan. Iya. Tapi biasanya kan orang yang mau mengambil jalan pintas Iya. kan tidak berpikir ke sana. Faktor X juga itu, Dok, biasanya kalau di ini pemahaman logika politik kita biasanya ini yang Iya. berkecimpung di dunia politik itu juga salah satu penentu utama biasanya, Dok. Nah, itu dia makanya tadi saya nyambung tadi dari Om Opi tadi bahwa faktor krusialnya sebenarnya pemilih kita menjadi tidak terlalu berkualitas ini ya tadi itu masyarakat kita kurang teredukasi. Ya, sepakat. Edukasi. Nah, pertanyaan besar tadi siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung Iya. jawab partai politik. Iya. Karena Partai politik. secara konstitusi kan mereka punya ini kan konstituennya mereka. Iya. Kan nggak mungkin saya dong. Iya. Saya tugas saya kan paling mungkin hanya menulis lewat Iya. protes. Itu pun mungkin penyampaiannya sekian persen saja kan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ini siapa yang bertanggung? Kan partai politik. Iya. Ketika mau pileg, partai politik mencari orang-orang yang banyak duit. Tujuannya apa? Ya agar Surabaya mereka melakukan serangan. Itu kan kenyataan. Seharusnya partai politik itu mulai dari awal itu rekrutmen kadernya itu sudah harus dibina. Ini Proses kan kaderisasinya proses harus jalan. kaderisasi harus jalan. Nah, yang betul. terjadi kan banyak tuh saya lihat tuh. Iya. Ketika dia tidak menang di partai A, lompat dia. Iya. Kan, mendukung si A. Heeh. Iya kan? Katanya kemarin saya tidak didukung ini, saya kalah karena saya tidak. Gimana sih kader partai politik begini? Kok tuh loncat seperti itu? Iya kan? Berarti ada yang salah di proses kaderisasi partai politik itu. Dia tidak mempersiapkan diri. Nah, ketika partai politik tidak menyiapkan kader-kadernya yang terbanting, menciptakan kader-kader yang baper. Iya kan? Iya. Belum apa-apa, sudah buat konstelasi. Dukung si A, dukung si B. Wah. Mendahului partai politiknya. Partai politik pasti menegur dong. Iya. Iya kan? Ha-ha. Karena partai politik punya garis tuh. Mhm. Akhirnya muncullah cerita, woi, si Anu lari ke si ini karena Si B lari ke sini. ya, si ini karena macam-macam lah Ha-ha. cerita-cerita yang tidak objektif. Ini kan juga pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat kita. Nah, kembali ke persoalan yang Pak Muslimin katakan tadi, itu persoalan money politik. Money politik. Ada satu hal yang sebenarnya yang masih kurang di aturan kita terkait money politik itu. Ya kan? Seharusnya aturan dari pusat itu, misalnya relawan Om WP, saya misalnya calon bupati nih, iya kan? Relawan saya tertangkap bagi money politik, jangan relawannya dong yang ditangkap, Dieksekusi, jangan relawannya dieksekusi. Eksekusi yang di atas, eksekusi saya, gugurkan saya sebagai kandidat bupati. Karena tidak mungkin mereka melakukan serangan pajar. Iya. Relawan saya itu kalau saya tidak ada perintah, cerita mati itu. Iya. Iya kan? Nah, di situ sudah kelihatan kebohongan calon pemimpin kita tuh. Ah, oke. Iya kan?
Ditahan dulu Om. Itu sudah hilang integritasnya, itu sudah hilang kualitasnya. Gimana sih memimpin daerah kalau relawannya disuruh bagi-bagi duit? Ya kan? Tajam banget ini memang. Tajam sekali ini. Ya Om. siapa suruh jadikan saya narasumber. Tapi nggak apa-apa. Ini juga menjadi bagian dari edukasi kepada para pemilih nantinya, Pak Dokter. Nah ini juga kemudian menyambut dari pernyataan-pernyataan Om WP. Ini kan juga memang realitas ini yang disampaikan dari Om WP. Dan juga memang saat ini itu juga akan menjadi sebuah tren jelang pilkada nanti nih. Jadi jangan sampai mindset sebelumnya Om ya, Dok ya, karena ini Om WP ini sering membahas tentang hal-hal politik semacam ini. Jangan sampai nanti money politik efek yang terjadi di pileg kemarin juga akan terbawa sampai ke pilkada kita nanti 2024 ini. Iya, Nah, apalagi masih panas-panas teh ayam masih kan. panas-panas tai ayam. Nah menurut Dokter ini gimana ini? Jadi gini. Ini santer banget ini kayaknya money politik yang ada ini. Salah satu kekurangan demokrasi kita ya itu tadi karena terlalu terbuka itu ya. Ya. Makanya dulu kan ada wacana. Ya betul, waktu kita Iya, makanya Iya. ada wacananya. Ini mana bagus nih? Kita mau yang tertutup atau terbuka? Iya, Iya. Karena tadi itu banyak kalangan menilai lebih baik tertutup saja. Karena tadi itu. Iya. Karena terlalu masifnya money politik itu sehingga betul-betul daya rusaknya itu, daya efeknya luar biasa ini. Nah, pertanyaannya tadi itu, Iya. apakah dinamika di pileg itu akan berkembang ke pilkada? Bisa saja. Iya. Kan aktor-aktor politiknya kan itu juga. Itu juga. Itu juga kan. Artinya bisa saja, tapi kita tidak menginginkan seperti itu ya. Iya. Artinya ini kan harus ada perspektif yang lebih. Memang Pak Muslimin, kita tidak menginginkan itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, masyarakat kita siap tidak melaporkan orang-orang seperti itu? Itu juga yang perlu. Kemudian apakah tim sukses Om BP ini siap untuk mencegah itu? Iya kan? Itu kan pertanyaannya. Kalau tidak siap mencegah, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Iya, benar, Om Bebe. Jadi Saya pesimis. Saya pesimis. Jadi Itu akan ada terjadi. antara infrastruktur di bawah dengan di atas ini kan tidak connect gitu ya. Masyarakat ini, infrastruktur di bawah kita, masyarakat ini kan dia kayaknya sangat labil sekali. Labil. Labil sekali. Ya salah satunya tadi itu karena paradigma mereka tentang pemilu ini kan ya seperti seperti sesuatu yang katakanlah misalnya menjadi hari lebarannya ya. Iya. Panen raya tiba ya. Iya. Panen raya tiba. Hari raya itu yang Walaupun sebenarnya di pilkada itu panennya tidak besar. jadi ada mindsetnya seperti Iya, itu. iya, iya, Nah iya. ini kan Iya. harus dirubah. Iya, ya. iya, iya. Nah siapa yang merubah itu? Iya. Ya tentu yang partai politik, pemerintah ya kita ini sebetulnya. Tapi yang paling bertanggung jawab ya partai politik. Karena Iya. mereka secara konsisten kan memang diberi tugas itu. Iya. Kemudian mereka kan itu konsistennya. Iya. Nah karena kalau itu tidak dirubah nanti ini kan menjadi persoalan klasik yang akan muncul terus menerus. Betul. Nah dan nanti implikasinya nanti itu pilkada kita nanti tidak akan berkualitas. Iya. Karena padahal prasyaratnya pilkada berkualitas tadi itu adalah ada legitimasi dari Nah, bagaimana mengukur legitimitas itu ya masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Iya, Itu kan legitimasi itu. Legitimasinya di situ. Legitimasinya di situ. Jadi mereka memilih itu bukan karena faktor X tadi, Iya. tapi memilih karena memang dia layak untuk dipilih menurut persepsi mereka. Iya. Nah, bagaimana mereka mengukur itu ya? Makanya tadi itu si calonnya sebetulnya dengan tim sukses itu yang harus dijual itu sebetulnya adalah visinya. Nah, sepakat. Visinya Capaian-capaiannya juga. Oh iya, sampaikan saja. Misalnya kalau dia campaign itu yang sudah dilakukan seperti ini, yang belum seperti ini, dan meminta maaf juga kan tidak apa-apa juga kan? Iya. Mohon maaf kepada masyarakat saya karena belum bisa melanjutkan ini nanti kita. Kan begitu kan? Nah, itu konteksnya seperti itu. Tapi Om, menurut Om nih, tadi ini mohon maaf nih saya potong ini Pak Muslimin ini. Tadi sudah Pak Muslimin menyampaikan terkait masalah persoalan bahwa mentalitas masyarakat kita ini yang perlu diperbaiki saat ini. Nah, tapi yang ditugaskan untuk melakukan perbaikan mentalitas ini juga di partai politik yang dalam tanda petik ya juga pelaku daripada bukan partai politiknya tapi Oknum para ya, oknum-oknum yang ada di partai politik itu. Nah, kira-kira menurut pendapat Om WP ini seperti apa ini sebenarnya yang disampaikan dokter kita tadi ini? Ya sistem pemilunya harus diubah. Wah, ini anu nih. Ya. Sistem pemilunya harus diperbaiki. Iya kan? Harus diperbaiki. Kemudian penegakan hukumnya harus lebih
lebih Jangan dulu Om Upe. Kalau Iya. sistem dirubah ini bagusnya kemana Iya, sistemnya? iya. Ya, tertutup terbuka ini. Terbuka apa tertutup? saya dulu kan di Partai Demokrat. Iya. Pak SBY itu menyodorkan setengah terbuka. Jadi ada calon-calon tertentu memang yang menempati urutan jadi. Akan tetapi kalau urutan jadi itu tidak memenuhi misalnya standar, dikalahkan oleh urutan ganjil, urutan paling buncit, tetapi suaranya ini besar, ini yang menggantikan ini. Walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh, gitu. Jadi ada setengah itu. Nah, kalau sistem itu dilakukan, ini proses kaderisasi di partai politik itu jalan. Dulu coba kita lihat tuh, iya kan? Kita berkaca lah. Kan banyak juga orang itu, oh janganlah yang dulu-dulu, kita masa depan. Iya. Nah, iya kan? Masa depanmu, bagaimana masa depan suram kalau sistem politik suram? Iya. Kita kan lihat tuh keberhasilan tuh pada zaman-zaman dulu. Partai politik menawarkan kader-kadernya memang kader yang luar biasa. Kader yang bisa membawa ideologi partainya di parlemen. Kader yang bisa berbicara di parlemen. Bukan kader yang datang, duduk, duit, diam, ya kan? Skor maju. Itu bukan hanya ngurusi pokir-pokirnya, iya kan? Jadi memang mereka bisa berargumentasi di parlemen, iya kan? Terkait dengan apa yang harus diperjuangkan sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan hasil perjuangan Oke. partai-partai politik itu. Oke. Ini menarik ini. Ini lanjut lagi nih ke Pak Muslimin ini. Dokter nih gimana nih? Iya, jadi saya sependapat dengan Om Upe ya itu ya. Iya. Jadi memang saya sebenarnya juga menginginkan itu. Ini sistem harus dirubah. Tapi kan pilihannya kan secara garis besar kan cuma dua ya. Dua. Apakah tertutup atau terbuka? Iya. Nah kalau misalnya kita mengambil opsi tertutup, nanti katakan misalnya pilkada, Iya. nanti dipilih oleh DPR. DPR. Saya takutnya nanti sebelum pemilihan sudah ketahuan siapa. Siapa Iya. bupatinya? Iya. Kan secara logika kalau Iya. misalnya sekarang kan kita udah tahu tuh Iya, berapa persen sih yang dikuasai partai A, partai B, dan seterusnya. Nah nanti endingnya kalau dia pemilih tertutup dia akan ke sana. Iya. Artinya kalau secara demokratis bisa demokratis tapi juga tidak terlalu demokratis secara Iya. memuaskan. Karena itu tadi. Jadi pergeseran money politiknya itu bukan lagi di tingkat bawah tapi ke atas. Ke atas. Nah ini juga menjadi masalah besar bagi kita. Akhirnya nanti masyarakat merasa loh kan bukan saya milih. Iya. Jadi secara legitimate gitu ya. Iya. Ini juga kurang pas. Padahal ukurannya demokrasi itu kan dia harus semakin tinggi masyarakat berpartisipasi dalam konteks pemilu itu, maka legitimasinya semakin kuat. Jadi kalau nanti misalnya pilkada nanti ini, kalau persentase pemilihnya di bawah 50%, nah itu kan kalau saya secara perspektifnya menilai secara akademik, ya itu nggak kurang legitimate. Itu gagal. Ya, gagal. Ya. Kalau ya artinya karena masyarakat Tidak yang memenuhi. memilih di bawah 50%, artinya legitimasi itu menjadi berkurang. Bukan tidak sah ya, Iya. tetap sah karena kan di atas 50+1 kan atau 30 Iya. di atas ada aturannya seperti itu teknisnya. Tapi yang bagus itu kalau dia di atas 70%, artinya partisipasi masyarakat yang memberikan haknya memilih pejabat itu sangat kuat. Dengan sendirinya secara politik pilkada itu atau kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung itu akan menjadi sangat kuat. Iya. Karena dia dipilih oleh masyarakat mayoritas. di Oke. situ. Nah, kira-kira menurut dokter untuk kemudian mendompleng angka yang disampaikan tadi itu kemudian cara-cara apa yang perlu Nah kita makanya tadi itu satu kita melakukan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih dulu karena mengapa masyarakat kita menjadi pesimis dalam melakukan haknya? Karena mereka enggak paham itu sebetulnya. Jadi taunya pemilih itu ada semacam hari raya kan? Iya, Panen raya. Hari raya itu ya. Nah, mindset seperti ini kan harus dirubah. Gitu ya. Padahal kan substansinya masyarakat didorong untuk memilih itu karena memilih pemimpin yang bisa membangun daerah itu. Ada ironisnya saya perhatikan begini. Ini ironis. Ada ironi ya, ada ironi yang saya baca, yang saya amati ya. Mohon maaf kalau saya ngomong, ya kan? Karena ini harus diomongkan. Ya kalau mau tersinggung silakan tersinggung, ya kan? Ya kan? Tetapi kalau direnungkan apa yang saya katakan ini mungkin ada benarnya.
kembali ke persoalan tadi pendidikan politik kepada masyarakat, ya kan? Partai politik itu kan ada namanya pengurus anak cabang Iya. di kecamatan. Kemudian di kecamatan itu ada namanya pengurus desa. Ranting. Iya. Iya kan? Ironisnya banyak orang yang tidak menggunakan ranting-rantingnya, justru menggunakan kepala desa sebagai ujung tombak pemenangannya. Ini kan ironi. Lalu ranting yang kau bentuk di desa-desa itu untuk apa? Oke. Iya kan? Seharusnya kan dari ranting itu muncul seorang kandidat politisi yang bagus tuh. Ini seharusnya jadi proses kaderisasi di situ. Bukan kepala desa yang kamu ujuk-ujuk, bantu saya nanti ya kalau pilek. Ini saya mau tanyakan ini itu kan- menarik sebenarnya iya ini kan? pernyataan Om ini. Iya. Nah, tapi memang yang terjadi rumor-rumor yang terjadi saat ini seperti itu. Menanggapi persoalan cawe-cawenya kepala desa di pilkada itu menurut Iya. Dr. Muslimin itu seperti apa, Dok? Tidak boleh, karena kepala desa kan tidak boleh masuk ke ranah politik. Iya betul. Oke. Undang-undangnya sudah jelas Iya. itu. Jadi kalau ada kepala desa masuk ke dalam ranah politik, itu melanggar itu. Itu hukumannya bisa dipecat itu. Tapi ya sepandai-pandai tupai melompat tadi kan. Pasti ada jatuh juga ya. Akan jadi Iya, juga, iya. makanya ini teman-teman di desa ini harus hati-hati. Gitu. Iya. Oke. Berarti Jadi saya ini kan bicara normatif. Oke, ya. normatif Iya. betul. Kalau saya bisa balik pernyataan Pak Gimana? Muslimis itu. Gimana? Kalau kan sepandai-pandainya tupai meloncat pasti jatuh Iya, juga. iya. Sepandai-pandainya tupai melompat begitu jatuh ada yang nolong. Oh gitu. Iya. Politik soalnya. Itu. Karena kalau kita bicara politik itu pasti gitu. Iya. Ya ukurannya pasti kemarin kan dia yang bantu saya, tolonglah dia lah. Kasihan ya. Itu yang terjadi itu. Nah. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Iya. Banyak yang mau ngomong, mungkin takut ngomong kali ya. Tapi ini harus disampaikan gitu. Agar supaya kita mendapatkan sebuah model demokrasi yang benar, yang seperti apa Harapan rakyat. harapan kita, Iya. ya kan? Nah, katakanlah seperti tadi Dr. Muslimin mengatakan bahwa kita ada dua pilihan nih, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya demokrasi kita sampai saat ini ya, demokrasi Indonesia itu tidak bisa memuaskan kita memang, karena memang seakan-akan dikondisikan, iya kan, agar supaya ya begitu kondisinya. Oke. Jadi nyambung tadi ya, nyambung. Iya. Demokrasi kita itu kalau dalam konteks ilmu politik ya, Iya. itu demokrasi berbiaya itu ya. Ya, Demokrasi berbiaya. Padahal kan sejatinya demokrasi itu kan tidak perlu itu, artinya demokrasi kan memilih sesuai dengan hati nurani kita. Iya, Kan? Tapi iya. sekarang kan memilih karena ada Karena biaya. nah yang kita itu. Demokrasi itu demokrasi iya, biaya. iya, yang Jadi kita persoalan inginkan, sebetulnya. yang kita inginkan itu kan demokrasi partisipasi rakyat gitu loh, Iya. bukan partisipasi politisi. Iya. Nah, contoh konkretnya, kenapa saya katakan partisipasi rakyat? Memang keinginan rakyat itu memilih seorang itu memang dari rakyat, iya kan? Nah kan terbalik sekarang nih, dengan adanya sistem pemilu terbuka seperti ini kan, partisipasinya itu diciptakan dari atas. Nah agar supaya partisipasi muncul, keluarlah yang isi tas itu. Ini kan celaka. Jadi ini memang persoalan serius. Persoalan. Ya, karena itu tadi. Jadi masyarakat kita ini memang paradigmanya memang harus dirubah sebetulnya. Iya. Karena kita mau pemilih kita ini adalah pemilih cerdas. Iya. Saya sudah tulisan saya kupas itu bagaimana menjadi pemilih cerdas. Nah, persoalan seriusnya tadi itu bagaimana merubah paradigma ini. Iya. Ini kendala, ini Iya. persoalan serius ini. Betul itu. Nah, tadi yang bertanggung jawab itu ya partai politik, pemerintah, termasuk kita-kita ini. Iya. Nah, ini bukan pekerjaan mudah karena merubah paradigma yang sudah berbudaya tadi itu luar biasa beratnya itu. Apalagi pada saat momen pemilu misalnya, itu betul-betul seperti udahlah kita hari raya lagi nih. Nah, merubah mindset itu kan luar biasa. Iya. Ini bukan pekerjaan mudah. Nah, celakanya justru oknum-oknum di partai politik ini menangkap peluang itu untuk masuk ke dalam secara liar itu. Nah, Padahal itu. seharusnya kan harus dicegah di situ. Itu yang terjadi. Nah, kalau menurut saya sebetulnya salah satunya tadi tuh si calon yang kita mau jual ini harus visinya yang kita harus jual itu. Iya. Ini loh calon saya, visinya seperti ini, bisnis seperti ini, track recordnya seperti ini. Itu yang harus dijual ke masyarakat.
Ya kalau misalnya ada baliho-baliho seperti itu, ya itu kan enggak apa-apa seperti itu kan. Oh, ya biasa. Tapi begitu nanti misalnya kampanye itu harus dijual itu. Jadi masyarakat dengan sendirinya secara tidak langsung dia akan teredukasi. Oh ya, saya pilih si A itu karena saya merasakan dampaknya. Ya. Ada cita-cita yang dibawa. Saya harus milih karena itu nanti berefek ke saya. Kalau dengan menjual visi seperti itu ke masyarakat, nanti masyarakat juga akan teredukasi. Nah, persoalannya ada nggak tim atau partai politik mau seperti itu? Nah, kan di situ masalahnya. Nah, lagi-lagi ini sebenarnya hal yang perlu disambut Om Epe ini. Jadi kita bicara aktual. Tadi kan sudah dijelaskan secara regulasi dan kemudian pandangan-pandangan Pak Dokter tadi. Kita kembali ke Pilkada Kutim. Ya. Ya. Kalau menurut Om, yang pertama kan saya tangkap tadi yang pertama ini jelang Pilkada ini mulai memanas nih. Mesin-mesin partai dan kemudian para kandidat sudah mulai melakukan pendekatan dan lain-lain. Pak Ardiansah Sulaiman dengan Mahyunadi sudah mendeklarasikan. Belum deklarasi dong. Belum ya. Belum. Baru mendapatkan rekomendasi. Artinya jalur kuning belum melengkung, masih melengkung. Iya kan? Ada lagunya tuh. Iya kan? Selama jalur apa? Selama jalur kuning belum melengkung, masih bisa ditelikung. Tapi saya pikir peluang ada itu kira-kira ada loh. Kalau pasangan Army itu sudah tidak ada peluang untuk berliku. Aman sudah ya. Sudah aman itu barang. 8 kursi itu sudah aman. Tidak usah belanja partai politik. Tidak usah belanja partai politik. Iya, menghabisi baterai mahal tuh. Iya. Iya kan? Terus kemudian kembali ke Dr. Muslimin. Pilkada mulai panas. Iya. Terus kemudian KPU kemarin kita udah tahu banyak permainan-permainan yang terjadi Om ya, yang masyarakat Kutai Timur saksikan melalui media pemerintah kemarin. Ini juga menjadi pembelajaran bahwa kemudian para petugas-petugas pelaksana pemilu itu harus menjaga integritas. Saya sepakat tadi yang disampaikan dokter tadi bahwa memang penegakan hukumnya memang betul-betul harus ditegakkan setegak-tegaknya. Karena memang prinsipnya hari ini kan disampaikan Pak Dokter tadi bahwa pemilu yang berintegritas juga akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Iya. Nah, itu saya sepakat sekali. Kemudian pertanyaan saya untuk Dokter nih, kira-kira masih berkualitaskah para pelaksana kita hari ini dengan contoh-contoh yang kemarin itu seperti itu? Kira-kira menurut ya itu kita tajam aja nih Om ya. Kita satu server soalnya. Persepsi masyarakat itu nanti berbeda-beda ya. Kualitas penyelenggara ya. Tapi kalau persepsi saya pribadi, saya kira berkualitas ya. Karena mereka yang ada di KPU itu kan diseleksi. Diseleksi dari Bawaslu. Ya pokoknya diseleksi ya. Dari sekian puluh pendaftar nanti 10 sampai 5. Artinya secara administrasi teknis kita mesti mengakui itu. Nanti prakteknya nanti akan terjawab nanti bagaimana mereka bekerja. Makanya tadi itu. Jadi kualitas pemilu atau pilkada itu salah satu parameternya adalah penyelenggaranya. Nah, penyelenggaranya harus berkualitas. Nah, secara teknis administrasi itu mereka terseleksi, ya kita akui itu pasti mereka berkualitas. Tapi bagaimana nanti faktanya nanti akan terjawab. Kan ini kan belum mulai tahapannya. Nah, adapun yang kejadian kemarin itu menjadi referensi kita bahwa ada masalah, tapi kita tidak bisa juga menjustifikasi secara umum bahwa mereka bermasalah. Mungkin oknum gitu. Oknumnya ya. Itu kan biasa begitu. Oke, Om. Ini pendapat karena saya sebagai orang yang akademisi kalau saya sih menghargai menyerang. Kalau saya menghargai pikiran positif dari Pak Muslimin, Pak Dokter, bahwa kita memang melihat para penyelenggara kan itu ada proses. Ya, ada proses yang dilalui mereka. Lah kalau kita belum terjadi pertarungan kemudian menyatakan bahwa penyelenggaranya jelek, salah juga kita. Salah juga ya. Salah kita. Nanti mereka nanya, buktinya saya salah di mana? Saya belum bekerja maksimal, kalian katakan salah, iya kan? Nah itu. Kemudian kita mengapresiasi juga pilkada tahun 2000 berapa tuh? 2019 ya kan? 2019. Itu kan memang ada pelaku-pelaku politik yang ditangkap. Ada penegakan hukum di situ. Ada yang ditahan sampai setahun 2 tahun kalau tidak salah itu. Nah, kita berharap pilkada 2024 itu begitu juga tuh. Tangkapi aja semua. Kalau perlu kandidatnya masukkan penjara juga. Iya. Tapi itu kan aturannya tidak ada, jadi tidak bisa. Kan
kandidat ini kan bisa ngeles. Oh, saya tidak suruh, itu kan relawan. Kan gitu tuh. Saya dijebak. Saya Tapi kan ada itu Om, pelaku dan pemberi gratifikasi atau money politik sama-sama tuh Om. sama-sama, tetapi kan Iya. tidak mungkin ada pelaku kalau tidak ada aktornya. Aktor intelektual Pasti ada aktor. Nah, ini aktor intelektualnya yang harus ditanya juga tuh. Kenapa relawanmu? Tapi pasti ada jawabannya. Itu saya dijebak itu relawan-lawan itu yang melakukan itu. Relawan tapi melawan. Ya, relawan tak melawan kan? Kan biasa begitu tuh. Iya. Karena memang tidak ada aturan tegas tuh. Kalau misalnya pemerintah, para politisi di pusat itu membuat aturan tegas bahwa kalau relawannya Om WP ini kedapatan membagi-bagi uang, bukan Om WP-nya aja ditangkap, bukan Om WP-nya aja yang didiskualifikasi, tetapi kandidat itu juga yang harus didiskualifikasi. Dan yang penting rakyat harus menjaga, mengawasi para petugas-petugas. Oh iya. Nah disitulah itu yang dimaksud tadi Iya. dengan Pak Muslimin, bahwa ketika partai politik berhasil Iya. mendidik masyarakat, Iya. maka partisipasi rakyat itu akan bangkit untuk mengawasi hal-hal yang bisa ditemukan kecurangan pemilu itu, baik legislatif maupun di pilkada. Nah, tadi ada yang menarik tuh. Apakah pemilihan di DPR RD itu nanti ujung-ujungnya dia kan yang pilih tuh. Ada fenomena bagus dan pernah terjadi di Makassar tuh. Pemilik modal ini akan muncul ini, oligarki ini akan muncul, memborong semua partai politik. Akhirnya terjadi Kota kosong. ya. kota kosong. Kota kosong. Iya kan? Itu 2019 ya? Itu di Makassar tuh. Tapi kalah kan? Kalah kan? Iya. Artinya suara rakyat, Kota kosong. artinya rakyat lebih sadar tuh. Iya. Kita harapkan di Kutim juga begitu, ada kesadaran rakyat untuk melawan hal-hal seperti itu. Katakanlah di Kaltim, Iya. ada kan tuh kita dapat info, Oligarki. ada yang mau mengkondisikan kota kosong, Iya. misalnya kan, ya silakan aja. Kalau kamu kalah, apa kau tidak omong kosong? Iya kan? Makanya pernah saya buat status tuh, Heeh. hanya politisi otak kosong yang mau mengkondisikan melawan kota kosong. Iya. Saya baca itu. Iya. Dan itu kan menafikan yang namanya demokrasi. Menarik itu. Iya kan? Iya, betul. Lalu demokrasi kita mau dikemanakan? Oke. Jangan mentang-mentang kau banyak duit, Iya. kemudian kau mau beli semua partai-partai politik. Iya kan? Kalau Tuhan melaknat kau, silakan aja kamu lawan kota kosong. Tapi saya menangkan kota kosong. Iya. Akhirnya kau omong kosong, jadi politisi otak kosong kan? Jatuhnya balak kosong. Nah, balak kosong. Oke, Bapak-bapak sekalian, karena kita sudah 1 jam ya. Biasanya kalau Om WP sudah 1 jam itu biasanya ngasih kode. Jadi Hampir 2 jam. Hampir 2 jam ya? Udah. Udah menarik. ya, menarik. karena menarik sekali pembahasannya. Mungkin langsung aja mungkin Iya. ke Dr. Muslimin MSI dulu untuk kemudian menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih, Ya. Dinda. Untuk mewujudkan pilkada berkualitas, maka ada beberapa parameter yang harus kita lakukan. Pertama, penyelenggara harus profesional, harus berintegritas, harus independen. Kemudian pemilih harus diedukasi. Kemudian calon harus menempatkan dirinya sebagai calon, menyampaikan visi misinya secara baik sehingga masyarakat bisa menangkap visi misi itu dengan baik pula. Terakhir, ya kita ini masyarakat, saya dan PMBP, masyarakat sebagai masyarakat civil society, ya memang kita seharusnya punya tanggung jawab juga untuk mensukseskan itu pemilu, sehingga nanti pilkada di Kutai Timur ini menjadi pilkada yang berkualitas, pilkada yang berintegritas, kemudian melahirkan kepala daerah yang tadi itu berkualitas, berintegritas, kemudian memiliki kompetensi dalam membangun Kutai Timur ke depan. Saya kira itu. Oke. Mungkin langsung ke Om WP. Setiap ajang pertarungan politik itu tentu memiliki dinamika yang
membuat kita berkerut dan berpikir keras. Apakah dinamika yang diciptakan para elit-elit politik itu sesuai dengan goalnya nanti? Kita berharap kepada masyarakat ini juga jangan terpaku dengan dinamika politik yang ada. Satu hal yang ingin saya sampaikan di podcast yang menjadi podcasternya ini adalah Abi, ya kan. Saya harus perkenalkan nih, saya harus jujur bahwa Abi ini adalah bagian tim pemenangan dari Ardiansah Sulaiman. Tidak apa-apa, siapapun juga boleh hadir di sini. Masalahnya ada Alex Bajo yang inbox saya, Abi itu tim sukses. Alex Bajo boleh juga datang di sini. Kalau sudah ada di podcast ini, tidak ada lagi tim sukses bagi saya. Gitu. Saya memberikan ruang kepada siapapun untuk hadir di sini. Mau tim sukses, mau tim tikus, mau tim apa, silakan aja. Kita berdiskusi sebagai sebuah wadah untuk mencerdaskan logika politik rakyat. Tidak usah baper, santai aja bro. Ya, ini juga bagian dari dinamika. Nah, mudah-mudahan dinamika yang terjadi di Kutai Timur ini bisa melahirkan sebuah pemimpin yang benar-benar bisa membangun di daerah ini. Bukan pemimpin yang membawa kita bermimpi di siang bolong, akan tetapi pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat itu sebagai mimpi yang nyata. Sekira begitu, Bi. Luar biasa malam hari ini. Tidak salah podcast Om WP mengundang Bapak Dr. Muslimin yang dengan segenap keilmuan dan narasi-narasi yang disampaikan tentu mudah-mudahan bisa mencerdaskan rakyat jelang pemilu kada. Bersama-sama kita memilih pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas, yang akhirnya menghasilkan pemimpin, Dok ya, yang memang betul-betul memanifestasikan kesejahteraan rakyat. Sama juga dengan Om WP yang disampaikan itu sangat mengedukasi sebenarnya. Luar biasa sekali Om WP dengan pandangan-pandangannya dan gagasan-gagasannya. Juga harapan kita besarnya adalah rakyat bisa menilai bahwa siapa pemimpin yang baik yang akan kita pilih nanti. Mudah-mudahan kita terus banyak belajar hari ini, termasuk kami ini belajar dengan dokter sebenarnya. Sering-sering Dok datang ke podcast Om WP karena sudah mau jelang pilkada ini. Baik pemirsa, setelah dua closing statement yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, maka juga akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu bicara atas kepentingan rakyat. Pemimpin yang baik selalu memperjuangkan rakyat. Pemilu berintegritas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast Om WP.